Selamat datang di program 21 hari kembali ke penciptaan. Sebuah perjalanan untuk menenangkan pikiran, membuka hati, dan kembali pada ruang kesadaran yang damai. Carilah tempat yang tenang. Duduklah dengan nyaman. Tarik napas perlahan, lalu izinkan setiap kata yang Anda dengarkan menjadi teman dalam perjalanan kembali kepada diri sendiri. Sebelum masuk ke pembahasan hari ini, izinkan saya mengajakmu berhenti sejenak. Tarik napas perlahan, lalu hembuskan dengan lembut. Lepaskan segala kesibukan, segala beban pikiran, dan hadir sepenuhnya di momen ini. Sahabat channel Nafas Syukur, pernahkah kamu merasa hidup terasa begitu berat? Seolah apapun yang kamu lakukan tidak pernah cukup. Kamu sudah bekerja keras, berusaha lebih banyak, memikirkan segala kemungkinan, tetapi hasilnya tetap tidak seperti yang diharapkan. Semakin kamu mengejar, semakin terasa jauh. Semakin kamu memaksa, semakin banyak hal yang seolah lepas dari genggaman. Mengapa hal itu bisa terjadi? Apakah kehidupan memang sedang tidak berpihak kepada kita? Ataukah ada sesuatu yang selama ini tidak kita sadari? Mungkin pertanyaan yang lebih penting bukanlah mengapa hidup begitu sulit, tetapi apakah selama ini aku sedang melawan kehidupan? Sebagian besar dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa hidup harus selalu berjalan sesuai rencana. Kita merasa bahagia ketika segala sesuatu sesuai harapan, dan kecewa ketika kenyataan mengambil jalan yang berbeda. Tanpa sadar, kita mulai menetapkan syarat bagi kebahagiaan. Aku akan tenang jika pekerjaanku berhasil. Aku akan damai jika semua orang memahami diriku. Aku akan bahagia jika keadaan berubah sesuai keinginanku. Namun, kehidupan memiliki ritmenya sendiri. Tidak semua yang kita inginkan datang tepat waktu. Tidak semua doa dijawab dengan cara yang kita bayangkan. Tidak semua pintu yang tertutup berarti kegagalan. Kadang, justru di balik penundaan, ada pelajaran yang sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih baik. Yang sering membuat kita menderita, bukanlah kenyataan itu sendiri, melainkan penolakan kita terhadap kenyataan. Perhatikanlah saat hujan turun, ketika kamu telah merencanakan perjalanan. Hujan hanyalah hujan, ia tidak bermaksud menghalangi atau menghukum siapapun. Namun, pikiran segera berkata, seharusnya hari ini tidak hujan. Kalimat sederhana itu melahirkan kejengkelan. Bukan karena hujannya, melainkan karena kita menolak apa yang sedang terjadi. Begitu pula ketika seseorang tidak memenuhi harapan kita. Peristiwanya mungkin sederhana, tetapi pikiran berkata, dia seharusnya bersikap berbeda. Dari penolakan itulah lahir rasa marah, kecewa, bahkan dendam. Seringkali kita percaya bahwa sumber penderitaan adalah dunia di luar diri kita. Padahal akar penderitaan justru muncul ketika kita terus berkata seharusnya kepada kenyataan yang sudah terjadi. Hari-hari sebelumnya kita telah belajar mengenali pikiran. Kembali ke saat ini, mengamati tanpa menghakimi dan melepaskan kekhawatiran. Hari ini kita melangkah lebih dalam. Kita akan melihat bahwa di balik banyak kegelisahan, ada keinginan yang sangat kuat untuk mengendalikan hidup. Keinginan itu berasal dari ego. Ego bukanlah sesuatu yang jahat. Ego adalah bagian dari diri kita yang ingin merasa aman, diakui, dihargai, dan selalu benar. Ego menyukai kepastian. Ia ingin mengetahui apa yang akan terjadi besok. Ia ingin semua orang memperlakukannya dengan baik. Ia ingin hasil sesuai usaha. Ia ingin dunia mengikuti peta yang telah dibuatnya. Masalahnya, kehidupan tidak pernah sepenuhnya berada di bawah kendali kita. Kita bisa merencanakan, tetapi tidak bisa memastikan hasilnya. Kita bisa berusaha, tetapi tidak dapat mengendalikan semua keadaan. Kita bisa mencintai seseorang, tetapi tidak bisa memaksa orang itu mencintai kita dengan cara yang sama. Kita bisa menjaga kesehatan, tetapi tetap tidak mampu mengendalikan semua hal yang terjadi pada tubuh kita. Ketika ego bertemu kenyataan yang berbeda,
muncullah perlawanan. Perlawanan itu mungkin terdengar seperti, "Mengapa ini terjadi padaku?" Atau "Seharusnya hidupku tidak seperti ini." Pikiran terus berdebat dengan kenyataan. Padahal kenyataan telah terjadi. Perdebatan itu tidak mengubah apapun selain menguras energi dan ketenangan kita. Bayangkan, seseorang yang ingin menyeberangi sungai, air mengalir deras menuju hilir, tetapi ia memilih berenang melawan arus. Pada awalnya, ia masih memiliki tenaga, ia terus memaksa, terus melawan. Yakin bahwa dengan usaha yang lebih keras, ia akan menang. Semakin lama, napasnya mulai tersengal, otot-ototnya menegang. Tubuhnya semakin lelah, air tidak berubah arah, tetapi tenaganya terus berkurang. Lalu ia mulai menyalahkan sungai, menganggap arus terlalu kuat, terlalu kejam, terlalu tidak adil. Padahal yang membuatnya kelelahan bukanlah sungai. Yang menguras seluruh energinya adalah keputusan untuk terus melawan arus. Bukankah seringkali kita juga menjalani hidup seperti itu? Kita melawan masa lalu yang tidak bisa diubah. Kita melawan kenyataan yang sudah terjadi. Kita melawan perubahan yang memang menjadi bagian dari kehidupan. Kita melawan kehilangan, penundaan, bahkan proses pertumbuhan yang sebenarnya sedang membentuk diri kita. Semakin kita melawan, semakin berat hidup terasa. Sebaliknya, ketika kita mulai menerima bahwa tidak semua hal harus sesuai dengan keinginan kita, sesuatu yang menakjubkan mulai terjadi. Pikiran menjadi lebih tenang, hati menjadi lebih lapang. Energi yang sebelumnya habis untuk melawan dapat digunakan untuk menemukan jalan baru. Menerima bukan berarti berhenti bermimpi. Menerima bukan berarti pasrah tanpa usaha. Menerima adalah keberanian untuk berkata, "Inilah kenyataan saat ini. Dan dari titik inilah aku akan melangkah." Disitulah kedamaian mulai tumbuh. Hari ini kita akan belajar melepaskan kebiasaan lama yang membuat hidup terasa berat. Kita akan belajar melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Lebih lembut, lebih bijaksana, dan lebih penuh kepercayaan. Karena sesungguhnya hari ini kita akan belajar berhenti melawan, bukan menyerah, tetapi mengalir bersama kehidupan. Sahabat channel Nafas Syukur, setelah kita menyadari bahwa banyak penderitaan muncul karena kita terus melawan kenyataan, kini muncul sebuah pertanyaan yang sangat penting. Jika kita diminta menerima kehidupan, apa sebenarnya arti menerima? Banyak orang memahami penerimaan dengan cara yang keliru. Mereka mengira menerima berarti menyerah. Menerima dianggap sebagai tanda kelemahan, seolah-olah kita berhenti berjuang dan membiarkan hidup berjalan tanpa arah. Padahal, makna penerimaan yang sesungguhnya justru sangat berbeda. Menerima bukan berarti menyukai semua yang terjadi. Menerima juga bukan berarti membenarkan ketidakadilan, membiarkan kesalahan, atau berhenti memperbaiki keadaan. Menerima berarti melihat kenyataan apa adanya tanpa menambah penolakan di dalam hati. Bayangkan, seseorang yang sedang tersesat di tengah hutan, selama ia terus menyangkal bahwa dirinya tersesat, ia tidak akan pernah mencari jalan keluar. Ia akan terus berkata, "Tidak mungkin aku salah jalan." Semakin lama ia berjalan, semakin jauh ia tersesat. Namun, pada saat ia berkata dengan jujur, "Ya, aku memang tersesat." Justru pada detik itulah, peluang untuk menemukan jalan pulang mulai terbuka. Begitulah penerimaan bekerja. Perubahan selalu dimulai dari keberanian menerima keadaan saat ini. Selama kita sibuk menyangkal kenyataan, kita kehilangan kesempatan untuk melihat solusi. Pikiran habis digunakan untuk melawan apa yang sudah terjadi, bukan untuk menciptakan apa yang mungkin terjadi berikutnya. Karena itu, menerima bukanlah akhir dari perjuangan. Menerima adalah awal dari perubahan yang lebih bijaksana. Perhatikan seorang petani. Ia tidak pernah marah kepada musim. Ketika musim hujan datang, ia menyiapkan sawahnya. Ketika musim kemarau tiba, ia mencari cara mengairi tanamannya. Ia tidak menghabiskan waktu mengeluh karena cuaca tidak sesuai keinginannya. Ia menerima keadaan, lalu bertindak sesuai kenyataan yang ada. Disitulah
letak kebijaksanaan. Sebaliknya, jika seorang petani setiap hari memprotes hujan atau menyalahkan matahari, apakah musim akan berubah? Tentu tidak. Yang berubah hanyalah hatinya yang semakin lelah. Demikian pula dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang dapat kita ubah dengan usaha dan kerja keras. Namun ada pula hal-hal yang berada di luar kendali kita. Semakin cepat kita menerima perbedaan itu, semakin ringan langkah kita menjalani hidup. Alam telah mengajarkan pelajaran ini sejak dahulu kala. Lihatlah sebatang bambu yang tumbuh di tepi sungai. Ketika badai datang, pohon-pohon besar yang kaku seringkali patah diterpa angin. Mereka berusaha tetap tegak dengan kekuatannya sendiri. Tetapi bambu melakukan sesuatu yang berbeda. Ia tidak melawan angin. Ia tidak memaksa dirinya tetap tegak. Ia membungkuk. Ia mengikuti arah hembusan angin. Ia lentur. Saat badai berlalu, bambu kembali berdiri dengan tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Kekuatan bambu bukan terletak pada kekerasannya, melainkan pada kelenturannya. Begitu pula manusia. Kita sering mengira bahwa menjadi kuat berarti tidak pernah berubah, tidak pernah goyah, dan selalu memaksakan kehendak. Padahal, kekuatan sejati justru lahir dari kemampuan untuk beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Orang yang mampu menerima bukan berarti tidak memiliki tujuan. Ia tetap memiliki impian, tetap bekerja keras, tetap berusaha memberikan yang terbaik. Namun, ketika hasilnya berbeda dari harapan, ia tidak menghancurkan dirinya sendiri dengan penyesalan. Ia memilih belajar, bangkit, lalu melangkah kembali. Alam juga mengajarkan kita melalui air. Air adalah salah satu guru terbesar tentang penerimaan. Ketika sebuah batu besar menghalangi aliran sungai, air tidak berhenti dan tidak pula memukul batu itu dengan kemarahan. Air tidak berkata, "Batu ini harus segera menyingkir." Ia juga tidak memaksakan jalan lurus sesuai keinginannya. Air hanya melakukan satu hal. Ia terus mengalir. Ia mencari celah yang paling memungkinkan. Kadang ia berbelok, kadang memutar, kadang mengalir perlahan, tetapi akhirnya ia selalu menemukan jalan menuju lautan. Karena itulah air menjadi simbol kebijaksanaan. Kehidupan pun bekerja dengan cara yang sama. Tidak semua jalan yang kita rencanakan akan terbuka. Kadang pintu yang kita inginkan justru tertutup. Namun seringkali penutupan itu sedang mengarahkan kita menuju jalan lain yang lebih sesuai dengan pertumbuhan kita. Masalahnya, kita terlalu sibuk memukul pintu yang telah tertutup sehingga tidak menyadari ada pintu lain yang mulai terbuka di samping kita. Alam tidak pernah memaksa bunga untuk mekar lebih cepat. Matahari tidak terburu-buru terbit sebelum waktunya. Sungai tidak tergesa-gesa mencapai lautan, bahkan bulan pun tidak memaksa dirinya selalu tampak penuh setiap malam. Segala sesuatu memiliki waktunya. Segala sesuatu memiliki iramanya. Hanya manusia yang sering terburu-buru. Kita ingin hasil. Hari ini juga kita ingin semua berjalan sesuai jadwal yang kita buat. Ketika kenyataan bergerak lebih lambat, kita merasa gagal. Ketika kehidupan mengambil jalur yang berbeda, kita menganggap semuanya salah. Padahal mungkin kehidupan sedang mengajarkan kesabaran, ketekunan, atau sedang membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih siap menerima berkat yang lebih besar. Saat kita belajar menerima, hati mulai berhenti berperang dengan kenyataan. Pikiran menjadi lebih jernih. Napas terasa lebih ringan. Tubuh yang sebelumnya tegang mulai rileks. Dari ruang batin yang tenang itulah muncul kejernihan untuk melihat solusi, mendengar intuisi, dan mengambil keputusan dengan lebih bijaksana. Kedamaian bukanlah hadiah yang diberikan ketika semua masalah selesai. Kedamaian adalah keadaan batin yang muncul ketika kita berhenti melawan apa yang tidak dapat kita ubah, lalu memusatkan perhatian pada apa yang masih bisa kita lakukan hari ini. Ingatlah sebuah kalimat yang sederhana, namun sangat mendalam. Penerimaan bukan berarti hidup berjalan sesuai keinginanmu. Penerimaan berarti hatimu tetap damai. Bahkan ketika kehidupan memilih jalan yang berbeda. Dan mungkin inilah salah satu pelajaran terindah yang dapat kita renungkan hari ini. Ketika kita berhenti memaksa kehidupan
mengikuti rencana kita. Seringkali kehidupan mulai menunjukkan rencana yang jauh lebih indah daripada yang pernah kita bayangkan. Sahabat channel Nafas Syukur, setelah kita memahami bahwa menerima bukanlah menyerah, kini kita akan melihat salah satu penyebab terbesar mengapa hati sulit menerima kehidupan. Penyebab itu adalah keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu. Berapa kali dalam hidup ini kita berharap semua berjalan persis seperti yang telah kita rencanakan. Kita ingin pekerjaan berjalan lancar, hubungan selalu harmonis, kesehatan tetap terjaga, rezeki datang tepat waktu, dan orang-orang di sekitar kita bersikap sesuai dengan harapan kita. Tidak ada yang salah dengan memiliki harapan. Harapan memberi arah dan semangat dalam menjalani hidup. Namun, ketika harapan berubah menjadi kebutuhan untuk mengendalikan setiap hasil, disitulah ketenangan mulai menghilang. Mengapa manusia memiliki keinginan yang begitu kuat untuk mengendalikan hidup? Jawabannya sederhana, tetapi sangat mendalam. Karena manusia takut. Di balik keinginan mengendalikan, hampir selalu ada rasa takut yang tersembunyi. Takut kehilangan orang yang dicintai, takut gagal, takut ditolak, takut masa depan tidak sesuai harapan, takut tidak cukup, takut hidup menjadi tidak pasti. Ketakutan itu membuat pikiran mencoba menciptakan rasa aman dengan mengendalikan sebanyak mungkin hal. Kita membuat rencana yang sangat rinci. Kita memikirkan berbagai kemungkinan. Kita ingin memastikan tidak ada kesalahan. Bahkan terkadang kita ingin mengatur bagaimana orang lain harus berpikir, berbicara, dan bersikap kepada kita. Namun semakin kita mencoba mengendalikan hal-hal yang berada di luar diri kita, semakin kita merasa lelah. Bayangkan, seseorang yang sedang memegang segenggam pasir. Semakin erat ia menggenggamnya, semakin banyak pasir yang lolos melalui sela-sela jarinya. Sebaliknya, ketika ia membuka telapak tangannya dengan lembut, pasir itu justru dapat tetap berada di atasnya. Begitulah kehidupan. Banyak hal justru bertahan ketika kita tidak memaksanya. Hubungan menjadi lebih sehat ketika dipenuhi kepercayaan, bukan pengawasan yang berlebihan. Anak-anak tumbuh lebih percaya diri ketika dibimbing dengan kasih, bukan dikendalikan dengan ketakutan. Bahkan, diri kita sendiri berkembang lebih baik ketika diberi ruang untuk belajar dari kesalahan, bukan terus-menerus dihukum oleh tuntutan untuk menjadi sempurna. Keinginan untuk mengendalikan seringkali menyamar sebagai bentuk tanggung jawab. Kita berkata, "Aku hanya ingin semuanya berjalan baik." Namun, jika diamati lebih dalam, seringkali yang kita inginkan bukan sekadar hasil yang baik, melainkan hasil yang sesuai dengan keinginan kita. Ketika kenyataan bergerak ke arah yang berbeda, pikiran mulai gelisah. Lalu muncullah kecemasan. Kita terus memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Kita mengulang berbagai skenario di dalam kepala. Kita mencoba memprediksi masa depan seolah-olah dengan berpikir lebih keras, kita bisa mengubah apa yang belum datang. Padahal pikiran hanya semakin lelah. Tubuh ikut merasakan dampaknya. Tidur menjadi tidak nyenyak. Bahu terasa tegang. Napas menjadi pendek. Jantung berdebar lebih cepat. Energi habis bukan karena bekerja, tetapi karena terus memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Selain kecemasan, keinginan untuk mengendalikan juga sering melahirkan konflik. Konflik muncul ketika kita ingin orang lain berubah sesuai keinginan kita. Kita kecewa karena pasangan tidak bersikap seperti yang kita harapkan. Kita marah karena rekan kerja tidak bekerja dengan cara kita. Kita kesal karena anak-anak tidak mengikuti semua nasihat kita. Padahal, setiap orang memiliki perjalanan hidup, pengalaman, dan cara berpikir yang berbeda. Semakin kita memaksa, semakin besar kemungkinan muncul perlawanan. Bayangkan jika kamu mencoba menggenggam seekor burung liar. Semakin kuat genggamanmu, semakin keras burung itu berusaha melepaskan diri. Namun ketika tanganmu terbuka, burung itu mungkin justru memilih hinggap dengan tenang. Begitulah kasih, hubungan, bahkan kehidupan. Banyak hal berkembang lebih indah ketika diberi ruang, bukan ketika dipaksa. Lalu bagaimana caranya berhenti mengendalikan? Langkah pertama adalah belajar membedakan dua hal yang sangat penting.
Yang pertama adalah apa yang benar-benar berada dalam kendalimu. Yang kedua adalah apa yang tidak pernah berada dalam kendalimu. Kamu dapat mengendalikan sikapmu. Kamu dapat memilih bagaimana merespons suatu keadaan. Kamu dapat mengendalikan pikiran yang ingin terus menghakimi. Kamu dapat memilih untuk berbicara dengan lembut. Kamu dapat memilih untuk tetap jujur. Kamu dapat memilih untuk terus belajar. Namun kamu tidak dapat mengendalikan cuaca. Kamu tidak dapat mengendalikan pendapat semua orang tentang dirimu. Kamu tidak dapat memastikan setiap rencana berjalan sempurna. Kamu tidak dapat memaksa seseorang mencintaimu. Kamu tidak dapat menghentikan perubahan yang memang menjadi bagian dari kehidupan. Semakin jelas kita melihat perbedaan ini, semakin ringan hati kita. Bayangkan hidup seperti sedang membawa sebuah tas dalam perjalanan panjang. Jika di dalam tas itu ada barang-barang yang tidak pernah kita gunakan, tentu perjalanan akan terasa semakin berat. Begitu pula dalam batin kita. Seringkali kita membawa beban yang sebenarnya bukan milik kita untuk dipikul. Kita memikul penilaian orang lain. Kita memikul masa depan yang belum terjadi. Kita memikul kesalahan masa lalu yang sudah tidak bisa diubah. Hari ini mungkin sudah waktunya meletakkan sebagian beban itu. Mari kita lakukan sebuah latihan sederhana. Pejamkan mata sejenak jika memungkinkan. Tarik napas perlahan, lalu tanyakan kepada dirimu dengan penuh kejujuran, apa yang sedang berusaha aku kendalikan saat ini? Biarkan jawabannya muncul tanpa dipaksa. Mungkin itu pekerjaan, mungkin hubungan, mungkin masa depan, mungkin seseorang yang sangat kamu cintai. Sekarang tanyakan lagi, apakah ini benar-benar berada dalam kendaliku? Jika jawabannya tidak, bayangkan kamu meletakkan beban itu di hadapan kehidupan. Tidak dengan rasa putus asa, tetapi dengan kepercayaan. Lalu ucapkan perlahan di dalam hati, aku akan melakukan bagian yang menjadi tanggung jawabku. Selebihnya, aku percaya kehidupan akan bekerja sebagaimana mestinya. Ada satu kebutuhan yang seringkali paling sulit kita lepaskan, yaitu kebutuhan untuk selalu benar. Kita ingin pendapat kita diterima. Kita ingin keputusan kita dianggap paling tepat. Kita ingin orang lain mengerti sudut pandang kita. Namun kedamaian seringkali datang bukan ketika kita berhasil membuktikan bahwa kita benar, melainkan ketika kita tidak lagi merasa harus memenangkan setiap perdebatan. Karena pada akhirnya, tujuan hidup bukanlah menjadi orang yang selalu benar. Tujuan hidup adalah menjadi pribadi yang semakin damai, semakin bijaksana, dan semakin mampu mencintai kehidupan apa adanya. Dan saat kita mulai melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segala sesuatu, kita akan menemukan sebuah kebebasan yang selama ini sudah ada di dalam diri kita. Kebebasan untuk hidup dengan hati yang lebih ringan, lebih tenang, dan lebih percaya pada setiap proses kehidupan. Setelah kita belajar menerima kenyataan dan mulai melepaskan keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu, kini kita sampai pada sebuah pelajaran yang sangat indah. Belajar mengalir bersama kehidupan. Kata mengalir sering terdengar sederhana, tetapi maknanya sangat dalam. Banyak orang mengira mengalir berarti hidup tanpa tujuan, tanpa rencana, atau sekadar mengikuti keadaan. Padahal bukan itu yang dimaksud. Mengalir bukan berarti berhenti berusaha. Mengalir bukan berarti menyerahkan hidup pada kebetulan. Mengalir berarti tetap melangkah dengan sepenuh hati, tetapi tanpa memaksakan hasil. Kita melakukan yang terbaik hari ini, lalu memberikan ruang bagi kehidupan untuk bekerja dengan caranya sendiri. Bayangkan seorang pelaut yang sedang berlayar di tengah lautan. Ia tidak dapat mengendalikan arah angin. Ia juga tidak dapat menghentikan ombak atau memerintahkan cuaca agar selalu cerah. Namun ia memiliki sesuatu yang jauh lebih penting. Ia dapat mengatur layarnya. Ia dapat memilih arah kemudi. Ia dapat menyesuaikan diri dengan perubahan angin. Pelaut yang bijaksana tidak membuang tenaga untuk memarahi badai. Ia menggunakan kebijaksanaan untuk membaca keadaan dan menyesuaikan langkahnya. Begitulah hidup. Kita tidak selalu dapat memilih apa yang terjadi, tetapi kita selalu dapat memilih bagaimana menyikapinya. Mengalir bersama kehidupan berarti memahami
bahwa setiap musim memiliki perannya masing-masing. Ada musim menanam, ada musim bertumbuh, ada musim menunggu, ada musim memanen. Masalahnya, kita sering ingin memanen ketika benih baru saja ditanam. Kita ingin hasil datang sebelum proses selesai. Kita ingin jawaban sebelum pelajaran dipahami. Ketika semuanya belum sesuai harapan, kita menganggap hidup sedang melawan kita, padahal mungkin kehidupan sedang mengajarkan kesabaran. Alam adalah guru terbesar dalam hal ini. Lihatlah, matahari, ia tidak pernah tergesa-gesa, terbit lebih awal agar dipuji manusia. Ia muncul tepat pada waktunya, lalu tenggelam ketika tugasnya selesai. Lihatlah, bunga yang sedang berkembang. Tidak ada satupun bunga yang memaksa dirinya mekar dalam semalam. Ia tumbuh perlahan, menyerap cahaya, menerima hujan, bertahan menghadapi angin, hingga akhirnya mekar pada waktu yang tepat. Tidak ada kecemasan, tidak ada perlombaan, tidak ada keinginan untuk menjadi bunga lain. Setiap bunga hanya menjadi dirinya sendiri. Begitu pula sungai. Sungai tidak pernah membandingkan dirinya dengan laut. Ia hanya terus mengalir, melewati batu, tikungan, lembah, dan hutan. Tanpa disadari, perjalanan itu akhirnya membawanya menuju samudra yang luas. Alam mengajarkan satu hal yang sering dilupakan manusia. Segala sesuatu memiliki waktunya, dan segala sesuatu berkembang melalui proses. Ada sebuah kisah sederhana tentang seorang pemuda yang sejak kecil bercita-cita menjadi pengusaha sukses. Setelah lulus kuliah, ia langsung membangun usaha dengan penuh semangat. Ia bekerja hampir tanpa istirahat. Setiap kegagalan dianggap sebagai bukti bahwa ia belum cukup keras bekerja. Ia terus memaksa dirinya, mengorbankan kesehatan, keluarga, bahkan kebahagiaannya. Namun usahanya justru terus mengalami kerugian. Semakin dipaksa, semakin terasa berat. Suatu hari, karena kelelahan, ia memutuskan berhenti sejenak. Bukan berhenti bermimpi, tetapi berhenti memaksakan diri. Ia mulai meluangkan waktu untuk berjalan di pagi hari, berdoa, bermeditasi, membaca buku, dan benar-benar mendengarkan dirinya sendiri. Di tengah ketenangan itu, ia menyadari sesuatu yang selama ini tidak pernah ia lihat. Selama bertahun-tahun, ia membangun usaha hanya karena ingin membuktikan bahwa dirinya mampu. Ia mengejar pengakuan, bukan panggilan hati. Kesadaran itu mengubah arah hidupnya. Ia menutup usahanya dengan damai, lalu memulai pekerjaan baru yang sesuai dengan bakat dan nilai-nilai yang ia yakini. Beberapa tahun kemudian, kehidupannya justru berkembang jauh lebih baik daripada yang pernah ia bayangkan. Bukan karena ia bekerja lebih sedikit, tetapi karena ia berhenti melawan dirinya sendiri. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kadang-kadang yang perlu diubah bukanlah kehidupan, melainkan cara kita menjalani kehidupan. Seringkali peluang terbaik datang bukan ketika pikiran sedang dipenuhi kecemasan, tetapi ketika pikiran menjadi tenang. Pernahkah kamu mengalami keadaan ketika sedang berusaha mengingat sesuatu, tetapi justru semakin sulit mengingatnya? Lalu setelah kamu berhenti memikirkan dan melakukan aktivitas lain, tiba-tiba jawabannya muncul begitu saja. Hal yang sama sering terjadi dalam kehidupan. Ketika pikiran terlalu tegang, perhatian kita menjadi sempit. Kita hanya melihat masalah, kesalahan, dan ketakutan. Namun, ketika pikiran tenang, pandangan menjadi lebih luas. Kita mulai melihat peluang yang sebelumnya tersembunyi. Bukan karena peluang itu baru muncul, tetapi karena akhirnya kita mampu melihatnya. Inilah mengapa ketenangan memiliki hubungan yang sangat erat dengan intuisi. Intuisi bukanlah suara yang keras. Ia hadir dengan lembut. Ia tidak berteriak. Ia sering muncul sebagai perasaan damai, dorongan yang tenang, atau keyakinan sederhana yang sulit dijelaskan dengan logika. Namun suara hati yang halus itu hampir mustahil terdengar jika pikiran terus dipenuhi kebisingan. Jika permukaan air terus bergelombang karena angin, kita tidak dapat melihat dasar danau dengan jelas. Semakin tenang batin kita, semakin mudah
kita mengenali arah yang benar. Itulah sebabnya, perjalanan yang sedang kita jalani selama 5 hari ini saling terhubung. Pada hari pertama, kita belajar menghentikan kebisingan pikiran. Hari kedua, kita kembali hadir sepenuhnya di saat ini. Hari ketiga, kita berlatih mengamati tanpa menghakimi. Hari keempat, kita belajar melepaskan kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Dan hari ini, semua latihan itu bermuara pada satu pelajaran besar. Belajar mengalir bersama kehidupan. Mengalir bukan berarti kehilangan arah. Mengalir berarti berjalan dengan kesadaran. Menerima setiap proses, mempercayai waktu, dan tetap membuka hati terhadap kemungkinan-kemungkinan terbaik yang sedang dipersiapkan kehidupan. Karena sesungguhnya, kehidupan bukanlah sungai yang harus kita lawan. Kehidupan adalah arus yang akan membawa kita menuju tempat yang tepat. Ketika kita memiliki keberanian untuk bekerja dengan sepenuh hati, melepaskan apa yang tidak dapat kita kendalikan, dan mempercayai bahwa setiap langkah memiliki makna. Mungkin jalan yang kita lalui tidak selalu sama dengan yang kita rencanakan. Namun seringkali, jalan itulah yang mengantarkan kita pada versi terbaik dari diri kita sendiri. Sahabat channel Nafas Syukur, kini kita akan memasuki inti dari latihan hari ini. Setelah memahami bahwa penderitaan sering muncul karena kita terus melawan kenyataan, sekarang saatnya kita merasakan secara langsung bagaimana rasanya hidup tanpa perlawanan. Temukan posisi yang paling nyaman. Pastikan tidak ada bagian tubuh yang terasa tegang. Biarkan kedua tangan beristirahat dengan nyaman di atas paha atau di samping tubuh. Sekarang, perlahan pejamkan matamu. Tidak ada yang perlu dikejar. Tidak ada yang perlu dibuktikan. Selama beberapa menit ke depan, izinkan dirimu benar-benar hadir. Tarik napas perlahan melalui hidung. Rasakan udara yang sejuk memasuki tubuhmu. Lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Biarkan setiap hembusan napas membawa keluar ketegangan yang selama ini kamu simpan. Sekali lagi, tarik napas dengan lembut dan hembuskan perlahan. Tidak perlu memaksakan napas menjadi panjang. Biarkan napas menemukan ritmenya sendiri. Perhatikan bagaimana dada naik saat menarik napas dan perlahan turun ketika menghembuskannya. Setiap tarikan napas membawa ketenangan. Setiap hembusan napas melepaskan beban. Sekarang, arahkan perhatianmu ke seluruh tubuh. Rasakan otot-otot di wajah mulai melembut. Dahi menjadi rileks. Kelopak mata terasa ringan. Rahang tidak lagi menggenggam ketegangan. Leher menjadi lebih santai. Bahu yang sejak tadi memikul begitu banyak beban, perlahan mulai turun. Biarkan beban itu lepas. Rasakan kedua lengan menjadi ringan. Telapak tangan terasa hangat. Dada mulai terasa lapang. Perut menjadi lembut. Punggung mulai nyaman. Pinggul, paha, lutut, betis, hingga ujung kaki ikut mengendur. Seluruh tubuh mulai memasuki keadaan yang tenang. Kini, bayangkan dirimu sedang berada di sebuah tempat yang sangat damai. Di hadapanmu mengalir sebuah sungai yang jernih. Airnya bergerak perlahan. Tidak tergesa-gesa. Tidak berhenti, hanya terus mengalir dengan tenang. Di tepi sungai itu, tumbuh pepohonan yang hijau. Udara terasa segar. Angin bertiup lembut, menyentuh wajahmu. Suara burung terdengar dari kejauhan. Cahaya matahari pagi menembus sela-sela dedaunan. Semuanya terasa begitu damai. Duduklah di tepi sungai itu. Tidak ada yang harus kamu lakukan. Tidak ada yang harus kamu capai. Kamu hanya menjadi saksi dari aliran kehidupan. Perhatikan air yang terus bergerak. Tidak ada air yang kembali ke tempat semula. Semua terus mengalir. Begitulah kehidupan. Kini, di permukaan sungai, kamu melihat beberapa helai daun perlahan jatuh dari pepohonan. Daun pertama menghampirimu. Di atas daun itu tertulis satu kata, takut. Mungkin rasa takut akan masa depan. Takut kehilangan, takut gagal, takut tidak dicintai, takut tidak cukup. Perhatikan daun itu, tidak perlu ditolak, tidak perlu dilawan, hanya lihat. Lalu, biarkan daun itu menyentuh permukaan air. Perlahan, air mulai membawanya pergi. Semakin jauh, semakin kecil.
hingga akhirnya menghilang di tikungan sungai. Tarik napas perlahan dan rasakan ruang di dalam hatimu mulai menjadi lebih lapang. Kini datang daun berikutnya. Di atasnya tertulis penyesalan, mungkin penyesalan terhadap masa lalu, keputusan yang pernah diambil, kesempatan yang hilang, kesalahan yang pernah dilakukan. Selama ini kamu mungkin membawa penyesalan itu kemanapun pergi. Hari ini, kamu tidak perlu lagi memikulnya. Letakkan penyesalan itu di atas daun tersebut. Lihat bagaimana air mulai menggerakkannya. Perlahan, daun itu hanyut mengikuti arus. Semakin jauh, semakin ringan, sampai akhirnya menghilang dari pandangan. Sekarang, rasakan dadamu. Apakah ada sedikit ruang yang mulai terbuka? Biarkan dirimu menikmatinya. Tidak perlu terburu-buru. Kini datang daun yang ketiga. Di atas daun itu tertulis keinginan mengendalikan, keinginan agar semua sesuai rencanamu, keinginan agar semua orang memahami dirimu, keinginan agar hidup selalu berjalan seperti yang kamu inginkan. Dengan penuh kasih, letakkan semua kebutuhan untuk mengendalikan itu di atas daun tersebut. Tidak ada yang dipaksa, tidak ada yang ditolak. Lihat bagaimana sungai perlahan membawa daun itu menjauh. Air tidak bertanya mengapa daun itu ada. Air tidak menghakimi. Air hanya mengalir. Begitu pula kehidupan. Sekarang rasakan dirimu duduk dengan lebih ringan. Beban yang tadi terasa berat mulai berkurang. Masih ada perjalanan yang harus dijalani, namun kamu tidak lagi harus membawa semuanya sendirian. Kini biarkan perhatianmu kembali pada napas. Tarik napas perlahan, dan saat menghembuskannya, ucapkan di dalam hati, "Aku menerima saat ini." Sekali lagi, tarik napas perlahan, hembuskan dengan lembut, "Aku menerima saat ini." Biarkan kalimat itu memenuhi seluruh hatimu. Sekarang, tarik napas kembali, rasakan udara yang masuk membawa ketenangan. Saat menghembuskan napas, ucapkan, "Aku mempercayai proses kehidupan." Ulangi sekali lagi, "Aku mempercayai proses kehidupan." Tidak semua jawaban harus datang hari ini. Tidak semua jalan harus terlihat sekarang. Namun, kamu memilih percaya bahwa setiap langkah memiliki makna. Sekarang tarik napas untuk terakhir kalinya dengan penuh kesadaran. Lalu, hembuskan perlahan. Ucapkan dengan penuh keyakinan, "Aku mengalir bersama kehidupan." Sekali lagi, "Aku mengalir bersama kehidupan." Biarkan kalimat itu bergema di seluruh ruang batinmu. Kini tidak perlu mengucapkan apapun. Nikmati beberapa saat dalam keheningan. Biarkan napas mengalir dengan alami. Biarkan tubuh beristirahat. Biarkan hati merasakan kedamaian. Hening, 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 hening. Jika ada pikiran yang datang, cukup tersenyumlah kepadanya. Lalu biarkan ia berlalu seperti dondon yang hanyut di sungai. Kamu tidak perlu mengejarnya. Kamu tidak perlu mengusirnya. Kamu hanya menyaksikan, karena kamu bukan pikiranmu. Kamu adalah kesadaran yang melihat semuanya. Sekarang, perlahan, arahkan perhatianmu kembali pada tubuh. Rasakan kedua telapak tanganmu. Rasakan kedua kakimu. Rasakan napas yang masih mengalir dengan lembut. Sebelum mengakhiri meditasi ini, hadirkan rasa syukur di dalam hati. Bersyukurlah karena tubuhmu masih setia menemanimu. Bersyukurlah karena napas masih mengalir dengan tenang. Bersyukurlah atas setiap pelajaran yang membentuk dirimu hingga hari ini. Bahkan tantangan yang pernah datang pun perlahan membimbingmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih lembut, dan lebih bijaksana. Ucapkan perlahan di dalam hati, "Terima kasih untuk kehidupan ini. Terima kasih untuk setiap proses yang sedang membentukku. Terima kasih karena aku belajar percaya, menerima, dan mengalir." Tarik satu napas yang dalam, hembuskan perlahan. Dan ketika kamu siap, gerakan perlahan, yari-yari, tangan, dan kakimu. Rasakan tubuhmu kembali hadir di ruangan ini. Lalu, bukalah mata dengan lembut. Semoga ketenangan yang baru saja kamu rasakan tidak berhenti di sesi meditasi ini, tetapi terus mengalir dalam setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap pengalaman yang akan kamu jalani hari ini.
Sahabat channel Napas Syukur, setelah tubuh dan pikiran menjadi lebih tenang melalui meditasi, kini saatnya menanamkan benih-benih keyakinan baru ke dalam alam bawah sadarmu. Pikiran yang tenang bagaikan tanah yang subur. Apapun yang kita tanam dengan kesadaran dan ketulusan akan lebih mudah bertumbuh menjadi cara berpikir, cara merasakan, dan cara menjalani kehidupan. Sekarang, jika matamu masih terpejam, biarkan tetap terpejam. Tarik napas perlahan, hembuskan dengan lembut. Bayangkan dirimu sedang berdiri di sebuah jalan yang panjang dan terang. Langit tampak cerah, udara terasa sejuk, cahaya matahari pagi menyinari setiap langkah yang akan kamu tempuh. Jalan itu terlihat begitu damai. Tidak ada keramaian, tidak ada kebisingan, hanya ada ketenangan yang menyelimuti seluruh perjalananmu. Perhatikan dirimu mulai melangkah perlahan. Satu langkah, lalu langkah berikutnya. Semakin kamu berjalan, tubuhmu terasa semakin ringan. Beban yang selama ini memenuhi bahumu perlahan terangkat. Kekhawatiran yang dulu terus mengikuti setiap langkahmu mulai tertinggal jauh di belakang. Rasa takut yang dahulu membatasi dirimu kini berubah menjadi keberanian untuk mempercayai kehidupan. Setiap langkah terasa mantap. Setiap tarikan napas membawa keyakinan baru. Setiap hembusan napas melepaskan sisa keraguan. Kini kamu menyadari bahwa jalan di depanmu tidak harus terlihat sampai ke ujung. Cukup satu langkah berikutnya, dan satu langkah itu selalu diterangi oleh cahaya. Semakin kamu berjalan, semakin kamu merasakan bahwa kehidupan bukan lagi sesuatu yang harus dilawan. Kehidupan mulai terasa seperti sahabat yang setia menemanimu. Ia tidak selalu memberikan apa yang kamu inginkan, tetapi selalu memberikan apa yang kamu perlukan untuk bertumbuh. Setiap pengalaman menjadi pelajaran, setiap tantangan menjadi kesempatan, setiap penundaan menjadi ruang untuk mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Di dalam hati tumbuh sebuah rasa percaya yang begitu lembut. Percaya bahwa kamu tidak sedang berjalan sendirian. Percaya bahwa setiap proses memiliki makna. Percaya bahwa kehidupan sedang membimbingmu menuju tempat yang tepat. Kini, biarkan perasaan damai itu memenuhi seluruh dirimu. Dan dengan penuh kesadaran, ulangilah afirmasi berikut di dalam hati. Jangan hanya mengucapkannya sebagai kata-kata, tetapi rasakan maknanya memenuhi setiap bagian dirimu. Aku menerima diriku sepenuhnya. Aku tidak lagi berperang dengan kekuranganku. Aku memilih menghargai perjalanan yang telah membentukku hingga hari ini. Aku menerima kehidupan sebagaimana adanya. Aku tidak lagi menolak kenyataan. Aku memilih melihat setiap pengalaman sebagai bagian dari pertumbuhanku. Aku percaya semua memiliki waktunya. Aku tidak perlu terburu-buru. Apa yang menjadi milikku akan datang pada waktu yang paling tepat. Aku berhenti melawan. Aku melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segala sesuatu. Aku memilih berjalan dengan hati yang terbuka. Aku mengalir bersama kehidupan. Aku melakukan yang terbaik setiap hari. Selebihnya, aku mempercayakan hasilnya kepada proses kehidupan. Semakin aku tenang, semakin jelas jalan di depanku. Dalam ketenangan, aku menemukan kejernihan. Dalam keheningan, aku mendengar suara kebijaksanaan. Kedamaian selalu tersedia di dalam diriku. Aku tidak perlu mencarinya di luar. Kedamaian telah ada di dalam hatiku sejak awal. Tarik napas perlahan. Sekali lagi, rasakan setiap afirmasi itu menjadi bagian dari dirimu. Biarkan keyakinan baru ini tumbuh sedikit demi sedikit. Seperti benih yang disiram setiap hari. Mungkin perubahan tidak terjadi dalam sekejap, tetapi setiap kali kamu memilih menerima, mempercayai, dan mengalir bersama kehidupan, kamu sedang membangun fondasi batin yang semakin kokoh. Mulai hari ini, bawalah perasaan ringan ini ke dalam setiap langkahmu. Karena ketika hati menjadi damai, kehidupan pun terasa lebih indah untuk dijalani. Sahabat channel Nafas Syukur, tanpa terasa, kita telah menyelesaikan perjalanan hari kelima dalam program 21 hari kembali ke kehidupan sebenarnya. Hari ini kita belajar sebuah pelajaran yang sederhana, tetapi mampu mengubah cara kita menjalani hidup. Kita belajar bahwa kedamaian tidak selalu datang
ketika semua masalah selesai. Kedamaian hadir ketika kita berhenti melawan kenyataan dan mulai bekerja sama dengan kehidupan. Hari ini bukan tentang mengubah dunia. Hari ini adalah tentang mengubah cara kita merespons dunia. Karena seringkali bukan peristiwa yang membuat kita menderita, melainkan cara kita memandang dan menanggapinya. Saat kita memilih menerima, hati menjadi lebih lapang, pikiran menjadi lebih jernih, langkah menjadi lebih ringan. Dari ruang batin yang tenang itulah lahir kebijaksanaan untuk menentukan tindakan yang tepat. Ingatlah, penerimaan bukanlah akhir dari perubahan. Penerimaan adalah awal dari perubahan. Ketika kita berhenti berkata, "Seharusnya hidupku tidak seperti ini," kita mulai mampu bertanya, "Apa yang dapat kupelajari dari pengalaman ini?" Dan pertanyaan itulah yang perlahan mengubah cara kita bertumbuh. Sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, saya ingin mengajakmu menjalani sebuah tantangan sederhana selama 24 jam ke depan. Setiap kali ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai harapan, jangan langsung bereaksi. Berhentilah sejenak, tarik napas perlahan. Lalu, tanyakan kepada dirimu dengan penuh kesadaran, apakah aku sedang melawan kenyataan atau sedang belajar mengalir bersamanya? Biarkan pertanyaan itu menjadi pengingat bahwa kamu selalu memiliki pilihan. Kemudian, tarik napas perlahan sebanyak 3 kali. Tarikan pertama, lepaskan rasa takut. Tarikan kedua, lepaskan keinginan untuk mengendalikan. Tarikan ketiga, hadir sepenuhnya di saat ini. Setelah itu, lanjutkan aktivitasmu dengan hati yang lebih tenang dan kesadaran yang lebih utuh. Mungkin masalahnya belum berubah, namun kamu telah berubah. Dan seringkali perubahan terbesar dalam hidup dimulai dari perubahan kecil di dalam diri. Sahabat, ingatlah selalu bahwa kehidupan bukanlah musuh yang harus ditaklukkan. Kehidupan adalah perjalanan yang mengajak kita bertumbuh, belajar, dan menemukan makna di setiap langkah. Seperti air yang mengalir, kita tidak perlu memaksakan semuanya berjalan sesuai kehendak kita. Yang perlu kita lakukan adalah tetap melangkah dengan tulus, melakukan yang terbaik, lalu mempercayai bahwa setiap proses sedang membawa kita ke tempat yang tepat. Karena seperti yang selalu diajarkan oleh alam, air tidak pernah memaksa jalannya, tetapi selalu menemukan tujuan. Demikian pula hidup kita. Ketika hati tenang dan pikiran berhenti melawan, kehidupan seringkali membawa kita menuju tempat yang bahkan lebih baik daripada yang pernah kita rencanakan. Terima kasih telah menemani perjalanan hari ini. Jika narasi ini memberikan ketenangan dan manfaat bagi hatimu, jangan lupa untuk membagikannya kepada orang-orang yang juga sedang belajar menerima kehidupan dengan lebih damai. Saya tunggu kehadiranmu di hari ke-6, di mana kita akan belajar mengenali suara hati dan intuisi kebijaksanaan yang selama ini selalu ada di dalam diri, tetapi sering tertutup oleh kebisingan pikiran. Sampai bertemu kembali, tetap bernapas dengan penuh kesadaran, tetap bersyukur, dan teruslah mengalir bersama kehidupan. Terima kasih telah menyelesaikan latihan hari ini. Tidak ada yang perlu dipaksakan. Perubahan terbesar selalu lahir dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Sampai bertemu pada hari berikutnya dalam perjalanan 21 hari kembali ke penciptaan. Semoga kedamaian, kelimpahan, dan kesehatan selalu menyertai setiap langkah Anda.